Get out of here, Rose. One step closer and I cut her throat. But we can end this peacefully. Get out of the building. We have to evacuate as many people as we can. Open the gate! What? No time! Get in! The Night Agent Season 2 2025. Sebelumnya kita mengetahui Peter Suherland telah menangkap Solomon Vega dan dia telah menginterogasinya secara brutal. Dalam interogasi tersebut mengatakan bahwa Thomas dan Marcus yang sekarang sedang merencanakan untuk mendapatkan sebuah bahan kimia dan akan membangun Foxglove. Dia yang sudah mendapatkan barang tersebut mengelabui semua para petugas dalam sebuah laboratorium, sehingga mereka pun telah mendapatkan hal yang sangat mengerikan. Sampai pada akhirnya para petugas yang telah mengetahui, dan di sanalah adu mekanik pun telah terjadi, di mana mereka pun telah membantai semua para petugas yang ada di laboratorium di suatu tempat. Sisi lain, kita melihat Rose Larkin bersama Profesor Dr. Cole yang telah digeledah oleh konco-konconya Marcus dan Thomas. Mereka akan menculik Dr. Cole untuk bisa membangun Foxglove, senjata eksperimental yang sangat mengerikan. Sampai pada akhirnya mereka pun telah mendapatkan Dr. Cole bersama Rose. Bagaimana kelanjutannya? Hari ini kita bahas sampai tamat. You need me. Good. Nora isn't showing up yet. Have a bigger problem. Pada awal season 2 episode 8, 9, 10 dan sekarang seasonnya telah tamat, di mana Victor Bala, dia adalah seseorang teroris yang telah mengumpulkan senjata eksperimental pada masa ini bersama Thomas yang terlihat dia masih muda, di mana sekarang 17 tahun yang lalu Marcus pun masih muda. Ternyata mereka berdua adalah saudara beda bapak, di mana si Marcus yang telah dianggap sebagai anak. Namun Victor sebagai bapaknya Thomas, dia mengatakan sangat kecewa kepada Thomas karena dia tidak memakai nama bapaknya. The Bala name is your birthright. Have you forgotten your family history at that school? University to be from a family of warmongers. Hey, Thomas. Dengan seketika Thomas pun langsung sakit hati terhadap bapaknya, dan Marcus pun langsung menyusul Thomas untuk meminta maaf karena dia ada orang yang harus kita hormati. Dia mengatakan bahwa memang Thomas ini sangatlah salah besar. Dia dibesarkan oleh sang ayah dan dibiayai semua apa yang telah dilakukannya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi dia malah tidak menghormati sang ayah. Karena Thomas sangat benci kepada ayah yang telah menyulut perang, akhirnya mereka berdua pun langsung adu bacot. Somebody needed to remind you of your place. Forget your place either. Go, be his lapdog. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang, di mana Thomas dan Marcus yang telah mendapatkan Rose dan Dr. Cole bersama para keluarganya untuk bisa membangun senjata eksperimental yang bernama Foxglove. Do what they say, you'll be fine. Di sisi lain, kita diperlihatkan Solomon Vega yang telah dibawa oleh Peter. Dia yang tanpa pemberitahuan dari Night Action sebagai agensi, pastinya Peter sekarang menjadi buronan. Seluruh para agensi pastinya akan mencari Peter di manakah Solomon Vega berada. Karena Solomon telah memberikan sebuah tawaran, bosnya telah mengetahui di manakah Rose berada. Selang beberapa lama kemudian, seluruh para kepolisian pun langsung datang ke kediamannya Dr. Cole yang telah digeledah oleh seseorang.
Catherine langsung bertemu dengan atasannya, dialah yang bernama Wakil Direktur Mosley, mengatakan Solomon Vega telah dibawa oleh Peter, sehingga mereka pun langsung mengerahkan semua pasukan untuk bisa mencari Peter. Dia telah membelot karena ini adalah sebuah rahasia yang sangat terungkap. Akhirnya Peter menjadi buronan. Foxglove is no longer night actions. Singkat cerita, kembali lagi kepada Dr. Cole dan Rose. Dia telah dilengkapi dengan semua peralatan untuk bisa membangun Foxglove. Mereka semua belum mengetahui siapakah Rose Larkin sebenarnya, tetapi Marcus tidak peduli. Yang jelas Dr. Cole harus bisa membuat senjata eksperimental itu. Dengan ancaman keluarganya akan ditembak mati depan mata kepala Dr. Cole. We'll fuck it up. Get to work. What do we do? Singkat waktu, Peter yang sekarang membawa Solomon Vega ke suatu tempat telah melakukan janji temu bersama bosnya Solomon, di mana mereka sekarang akan melakukan pertukaran informasi dengan catatan Solomon Vega akan dibebaskan. Mereka pun langsung datang ke suatu tempat yang telah dirahasiakan oleh mereka. Persenjataan pun harus diserahkan kepada Solomon karena ini adalah sebuah perjanjian. Sampai pada akhirnya si bos pun langsung datang menemui Peter untuk bisa melakukan obrolan yang sangat serius. Dia adalah pengumpul seluruh informasi yang ada di dunia. Dia menginginkan sesuatu yang sangat penting di markas PBB, yaitu berkas Kestaris Jenderal. The Secretary General of the United Nations has something that I see. IUN 01340713. Got it? Yeah. You bring me that file. Kemudian si bos mengatakan kepada Peter, menginginkan dirinya harus masuk ke markas PBB, masuk ke dalam ruangan Sekretaris Jenderal, supaya bisa mendapatkan sebuah berkas kasus. Ini adalah hal yang sangat mencengangkan dengan harga yang sangat tinggi, karena ada seseorang yang telah menginginkannya. Kalau dia berhasil, Rose akan selamat bersama ribuan orang. When you have what I require, call this number. Good luck. Watch him. Sungguh tanpa diduga, penawaran yang sangat beresiko. Akhirnya Peter pun langsung menghubungi Nur Tahiri dari kedutaan Iran untuk bisa memberikan satu kartu, di mana ini adalah sebuah alat untuk bisa masuk ke dalam markas PBB. Namun dengan mudahnya Nur Tahiri menyetujui itu semua tanpa disadari di belakang Nur ada si Javad yang ingin menangkap Peter. Meet me at the same basement as before. Kemudian kembali lagi kepada Rose Larkin dan Dr. Cole. Dia yang masih berada dalam ruangan laboratorium dengan kaca tertutup. Mereka pun akan membangun senjata eksperimental dengan nama Foxglove. Ini semua adalah sebuah teror yang paling mencengangkan. Dr. Cole tidak ada pilihan, harus bisa membangun senjata tersebut karena tawanannya adalah keluarga yang paling dicintai oleh Dr. Cole. Kemudian Marcus mengatakan kepada mereka untuk tetap tenang dan harus diam, fokus terhadap apa yang dilakukannya. Tetapi Thomas dalam hati kecilnya, dia tidak setuju dengan tujuan Marcus. Get your head out of your ass. Or what? I'm glad to see you finally found your spine. Selang beberapa lama kemudian, kembali lagi kepada Peter yang sekarang di sebuah basement. Dia telah bertemu dengan Nur Tahiri untuk bisa melakukan informasi yang sangat khusus. Tetapi Nur mengatakan bahwa ibunya tidak jadi masuk ke New York. Dia masih terjebak di Iran. Tetapi Peter terusnya menjelaskan bahwa sang ibunya Nur masih ada di tempat ini bersama Sami Saidi. Akhirnya Peter pun langsung membuktikan bahwa ibunya ada di New York. Yeah? It's Peter. Ronnie's told her her mother never made it out. I need you to put Azita on the phone right now. مامان نور خوبی کجایی؟ نیویورکم بالاخره نجات پیدا کردم. Sungguh tanpa diduga, mendengar suara ibunya, Nur Tahiri pun langsung menangis sejadi-jadinya karena dia telah mendapatkan sebuah keselamatan. Ternyata si Javad yang telah berbohong kepada Nur bahwa sang ibu masih ada di Iran. Sekarang Nur percaya kepada Peter bahwa dia telah menjalankan tugas sesuai dengan amanahnya masing-masing.
Akhirnya Nur pun langsung menjelaskan kepada Peter, di luar sana ada Javad bersama para bodyguardnya yang sekarang akan membekuk si Peter untuk bisa ditangkap dan diadili secara internasional. Mereka pun langsung menjalin sebuah rencana untuk bisa lolos. You know how to use one of these? Kembali lagi kepada Rose Larkin dan Dr. Cool yang masih membuat senjata eksperimental. Dia telah membuat sebuah senjata untuk pemusnah massal. Tetapi tiba-tiba saja Thomas langsung memberikan kepada Rose untuk keluar sebentar dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Who are you? Tell me the truth, Lane. This. Kemudian setelah Thomas menggali informasi dari Rose Larkin, akhirnya dia pun langsung mengaku bahwa Rose adalah bagian dari penyadap dari FBI. Ia mengatakan seluruh operasinya telah dikepung oleh FBI bersama para agensi. Akhirnya Rose pun langsung mengatakan bahwa sebenarnya Thomas adalah bukan monster. I can tell you're not a monster. Then ask yourself, get slow. Singkat cerita, kembali lagi kepada Peter dan Nur yang sekarang sudah keluar dari basement. Tiba-tiba saja di tengah-tengah jalan, Javad bersama para bodyguardnya langsung menghadang mereka berdua untuk bisa ditangkap. Nur yang telah dibawa oleh seseorang, akhirnya Peter pun langsung berhadapan dengan Javad dan adu jotos. Singkat waktu, Nur Tahiri yang telah lolos dari pengawalannya bodyguard Javad, akhirnya dia pun langsung masuk ke dalam markas Duta Besar Iran, masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mencari sesuatu, membuat kartu akses menuju ruangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Moment of truth. Singkat waktu, Thomas langsung masuk ke dalam sebuah ruangan untuk melakukan obrolan bersama Dr. Cool. Dia meminta untuk sebuah obat penawar dari senjata eksperimental Foxglove. Tetapi Dr. Cool mengatakan bahwa dia adalah seorang bajingan. Karena dengan alat ini, kita semua bisa membunuh semua orang dengan tanpa ada alat pelepuh yang lain ataupun penawarnya. Dan ini adalah sebuah pembantaian untuk seluruh umat manusia. Mereka semua adalah makhluk-makhluk biadab. That vial in your hand, that's murder. This is massacre. Kemudian, Nur Tahiri yang masih membuat kartu akses untuk Peter masuk ke dalam ruangan PBB. Dia telah melakukan printing terhadap sebuah kartu untuk bisa menjadikan kartu akses. Setelah jadi, dia pun akan pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja ketika keluar dari ruangan, Nur Tahiri mendengar suara langkah kaki yang telah mendekat. Akhirnya Nur pun langsung masuk kembali ke dalam ruangan tersebut, bersembunyi di bawah meja. Tapi siapakah yang datang? Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, Abbas Matsuri sebagai kepala Duta Besar Iran mengatakan kepada Nur Tahiri apa yang dia lakukan di dalam ruangannya. Namun dengan seketika, Nur melihat berkas yang telah disusun oleh Abbas. Ternyata itu adalah sebuah pembebasan untuk anaknya yang ada di Prancis. Nur mengatakan dia bisa memberikannya kepada PBB dan masuk ke dalam sebuah markas PBB. Dia akan memberikan sebuah apa yang diinginkan oleh Abbas Matsuri, pembebasan anaknya. Namun dengan satu syarat, membebaskan Nur di sini. Obrolan yang sangat panas dalam sebuah ruangan. Akhirnya Abbas pun langsung mengerti. Dia meminta bantuan kepada Nur memberikan berkas tersebut ke markas PBB supaya anak tercinta yang ada di Prancis telah bisa mendapatkan sebuah keamanan dan hidup bisa tenteram, 100% mendapatkan perlindungan. Akhirnya Nur pun langsung keluar. Dia pun harus bergegas karena Abbas Matsuri akan menyalakan alarm ketika Nur pergi dari tempat ini. Seolah-olah Nur telah mengambilnya, tetapi Nur telah diikuti oleh Sami Saidi.
Di sisi lain, Peter yang sekarang baru saja masuk ke dalam apartemennya. Pertarungan tersebut membuat tangan Peter terluka. Dia pun harus bergegas dan mengganti baju. Yang jelas karena dia harus masuk ke dalam markas PBB. Dengan tiba-tiba saja Catherine langsung datang ke apartemennya Peter untuk bisa menjelaskan di manakah Solomon Vega berada. Peter dia mengatakan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dirinya karena ini tidak ada pilihan. Tapi Catherine tidak mau seperti itu. Akhirnya mereka berdua pun langsung saling adu bacot dan saling mengancam. Shoot me or get out of my way. No! Peter! Peter! Selang beberapa lama kemudian, Dr. Cole yang sekarang sudah mendapatkan sebuah sampel dan ini adalah senjata kimia yang paling mematikan. Tetapi Dr. Cole mengatakan ini adalah sebuah pembantaian. Mereka semua adalah orang-orang jadab yang akan membantai semua orang makhluk dan tidak berdosa. Tetapi keluarganya Dr. Cole langsung dibawa ke hadapan dirinya. Dia mengancam untuk bisa membuat yang lebih banyak lagi. Karena ini adalah sebuah balas dendam. Lock them in the office. Marcus, stop this! We'll be fine. Back in that lab. What took so long? Did you get the badge? Yes, I'm coming with you. Singkat waktu, akhirnya Thomas pun langsung dimasukkan ke dalam sebuah ruangan oleh Markus. Dia meminta seluruh para penjaga untuk pergi karena ini adalah hubungan antar keluarga. Markus mengatakan bahwa Thomas adalah benalu dalam keluarga, tetapi Thomas pun langsung mengatakan kepada Markus bahwa si Markus adalah bukan anak dan kandungnya dari Victor Bala. Jadi tidak ada hak untuk bisa mengatur-ngatur Thomas. Mengatakan bahwa kita semua tidak usah melakukan balas dendam dan kita bisa berjaya kembali tanpa membunuh siapapun. Tapi Markus yang sudah kerasukan setan, akhirnya Markus pun malah membunuh Thomas. You were never worthy of the Bala name, you fucking animal. You won't be forgiven! No, no! Singkat cerita, Dr. Cole dan Rose Larkin telah berhasil membuat senjata eksperimental dengan jumlah 15 tabung. Mereka pun langsung menyusunnya untuk dibawa ke suatu tempat dan akan ditumpahkan di tempat yang telah ditentukan. Ini adalah senjata pemusnah massal. Semua orang yang menghirupnya akan mati seperti Thomas. Namun Markus meminta kepada Dr. Cole untuk membuat lebih banyak lagi. Tetapi Rose mengatakan kita harus bisa mencari jalan keluarnya. I can't mix another one. Back to work! I have my girls. I have to. Dr. Cole yang sekarang mulai panik karena dia telah memfasilitasi seluruh para teroris. Dia adalah orang yang telah menghambat semua apa yang telah terjadi dan menjadi sebuah sejarah tentang pembantaian. Rose masih menguatkan kepada Dr. Cole untuk bisa membuat sebuah jalinan. Di sisi lain, kita melihat bahwa Peter yang telah bertemu dengan Nur Tahiri. Dia telah berada di markas PBB untuk bisa masuk bersama. Masing-masing mendapatkan sebuah tugas untuk masuk. Dan disinilah mereka telah bekerja sama. The rest is up to you. Okay. I'm sorry I screwed things up. Goodbye, Peter. Di sisi lain, kita melihat bahwa Javad yang telah melaporkan kepada Abbas Matsuri tentang Nur Tahiri menjadi seorang pengkhianat. Ia telah menjadi konco-konconya Amerika. Tetapi Abbas yang sekarang sedang mendukung Nur Tahiri, ia pun terus mengancam kepada Javad untuk bisa berpikir jernih. Dan disinilah mereka berdua saling adu mulut. Singkat waktu, kembali lagi kepada Nur Tahiri yang sekarang bertemu dengan seorang temannya. Mengatakan dia mempunyai sebuah berkas yang sangat rahasia dan ini harus diserahkan kepada PBB tentang perlindungan seseorang tentang anaknya Abbas Matsuri. Dan ini adalah sebuah berita yang sangat mencengangkan. You have to protect them, all of them. They will kill you for it. I'm sorry, I have to go. Kemudian tiba-tiba saja temannya Nur Tahiri yang bernama Hella mengatakan kepada dirinya bahwa Javad telah melakukan adu cekcok bersama Abbas Matsuri. Dia akan datang ke markas PBB.
Tetapi Peter yang sekarang sudah masuk ke dalam markas tersebut, dia membawa sebuah kartu identitas untuk menuju ruangan sekretaris jenderal. Mengatakan dia harus mengunduh sesuatu dalam komputernya dan ini adalah sudah perintah dari IT. That'd be great. Yeah, and we can let Carrie take a break. She's Fine, but we've got back-to-back meetings in half an hour. Singkat waktu, akhirnya Peter pun langsung dipersilakan untuk bisa membersihkan virus dan mengunduh sesuatu dalam komputernya sekretaris jenderal. Dia mengatakan bahwa pembersihan tersebut sudah dilakukan di minggu lalu dan ini adalah sebuah hal yang sangat aneh sekali. Sampai pada akhirnya Peter mulai mengancam. I'm looking for a file. That's the file number. Does that mean anything to you? I am telling you, it's not up here. Sungguh sangat disayangkan sekali, sebuah arsip yang telah diinginkan dan berkas yang diinginkan oleh si bos, dia tidak ada di dalam komputernya. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa ada di suatu tempat. Namun di bawah sana Nur Tahiri yang sekarang sudah masuk ke dalam kerumunan, dia pun tiba-tiba saja ditangkap oleh Jafar. Sungguh sangat disayangkan sekali, Nur telah ditangkap oleh Jafar di tengah-tengah kerumunan. Tetapi Nur malah menepak kepala salah satu pendemo. Akhirnya Jafar bersama para pendemo yang lain pun malah adu bacot. Di sanalah mereka langsung saling mengejek tentang tanah air mereka masing-masing. Dan ini adalah sebuah hal sensitif. Setelah mereka bertengkar, akhirnya Nur bisa meloloskan diri dari Jafar. Kobe, you want me to take you to her? Di sisi lain kita diperlihatkan Peter yang masih menyandra Sekretaris Jenderal PBB. Dia akan masuk ke dalam sebuah ruangan berangkas. Dia mengatakan jangan sampai macam-macam. Kalau tidak, dia akan mati di tempat ini sekarang juga. Akhirnya Sekretaris Jenderal tidak bisa berbuat apa-apa untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun dia telah dijebak. Walk in. Show me your hands. Sungguh sangat disayangkan sekali. Untung saja Peter masih mempunyai hati nurani. Dia pun masih menyandra Sekretaris Jenderal untuk masuk ke dalam sebuah ruangan berkas. Dia menginginkan sebuah berkas dengan kode yang telah disebutkan tadi. Akhirnya Peter pun mulai mencari tentang sebuah berkas di mana ini adalah berkas yang sangat sensitif dan sangat-sangat rahasia. Yeah, get out of here. Peter! Stop. Di sisi lain, kita diperlihatkan Catherine yang telah ditodong senjata oleh Solomon Vega. Karena Solomon yang telah mengintai Peter untuk bisa mendapatkan keselamatan berkas tersebut, di mana Catherine mengatakan bahwa ini adalah kesalahan yang sangat serius. Solomon telah menodongkan senjata kepada kepalanya. Akhirnya Catherine mulai melawan. Di sisi lain kita kembali lagi ke markas Dubes Iran, di mana Javad telah babak belur. Dia membuka sebuah berangkas membawa sebuah pistol untuk bisa melakukan balas dendam. Tetapi tiba-tiba saja Abbas Matsuri langsung memanggilnya untuk masuk ke ruangannya sebentar. Dengan keadaan seperti ini, seluruh para ajudan dan intelijen yang telah dikumpulkan oleh Abbas Matsuri untuk menangkap di mana Javad telah berbuat salah. Karena dia adalah orang yang sangat dekat dengan Nur Tahiri. Diduga Javad adalah konco-konconya Nur Tahiri. Disinilah Javad telah dijebak. Akhirnya apa yang diinginkan oleh Abbas Matsuri telah tercapai. دختر به تو احساس خاص بودن میده. من تهمت میزنی؟ این فقط حرف من نیست. دیگه هم داره. ما به این نتیجه میرسیم. این سوالات زیادی. ببرینش. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan bahwa Nur Tahiri yang telah dibawa oleh Sami Saidi bertemu dengan ibu tercinta sesuai janjinya. Ini adalah sebuah pertemuan yang sangat mengharukan.
di mana Nur Tahiri menginginkan sebuah kebebasan. Negara yang sekarang sudah menjadi sebuah pertempuran, dia telah melarikan diri ke New York untuk bisa menjalin hidup yang baru. Singkat cerita, kembali lagi kepada Dr. Cole dan Rose Larkin yang sedang membangun dan memperebutkan sesuatu. Rose yang sekarang menjalin sebuah rencana untuk bisa mengeluarkan sebuah gas beracun, di mana Rose menginginkan Dr. Cole untuk bisa membuat gas tersebut dikeluarkan dan mereka semua pastinya akan mati. Seluruh para penjaga yang ada di luar harus bisa dibius. Akhirnya Dr. Cole langsung membuat gas beracun tersebut. Something toxic. Yang dimana Marcus keluar dari sebuah laboratorium bertemu dengan seseorang yang telah meninggalkan telepon genggam, mengatakan ternyata Victor Bala ingin mengkonfirmasi tentang sebuah misinya untuk melakukan pembantaian terhadap sebuah tempat karena Foxglove telah dibuat ada 15 tabung. Mereka pun langsung menjalankan sebuah rencana untuk satu bertahap. Akhirnya di mana Marcus akan menjalankan rencana pembantaian. Make me proud, my son. Singkat waktu ketika malam hari telah tiba, Peter akan bertemu kembali dengan si bos. Dia mengatakan telah mendapatkan berkas dari PBB. Akhirnya seluruh anak buahnya pun langsung mengantarkan Peter untuk bertemu langsung dengan si bos menggunakan kereta gantung supaya Peter tidak keluar dari jalur. Akhirnya dia telah membuat perjanjian. Where's Rose? Goods first. Sungguh tindakan yang sangat beresiko. Peter yang sekarang telah mengorbankan diri, nyawa, dan semua karirnya. Ternyata Peter telah direkam dengan semua CCTV, sidik jari yang ada di dalam PBB, pembangkangan terhadap agensi. Akhirnya Peter menyerahkan itu semua untuk menyelamatkan Rose Larkin adalah wanita yang telah dicintainya. Tetapi Solomon Vega terus membuat harapan kepada Peter bahwa semua bukti-bukti tersebut akan dihapus oleh diri dan timnya, karena dia telah mendapatkan sebuah jalur untuk bisa membersihkan nama Peter dengan satu syarat bahwa dia harus bisa menjadi anak buahnya si bos, dan ini adalah sebuah pilihan yang sangat mencengangkan dengan satu berkas tersebut, dan ini adalah berkas sebuah kasus yang paling mengerikan. When I call, you answer. Trust it. Where is she? Old meatpacking warehouse. Kemudian di sisi lain Solomon Vega yang telah diidentifikasi oleh para petugas. Catherine mengatakan Solomon telah melawan. Dia akhirnya dengan berat hati harus membunuh Solomon karena dia telah menodongkan senjata ke dalam dirinya. Akhirnya Peter tiba-tiba saja langsung membuka hubungan kepada Catherine untuk menuju ke suatu tempat. Guys! Help! Help! Singkat cerita, akhirnya rencana Rose Larkin bersama Dr. Cole telah menyebarkan seluruh gas beracun di dalam ruangan. Seluruh anak buahnya Marcus telah mati kepalang. Mereka berdua pun langsung mencari keluarganya Dr. Cole untuk bisa diselamatkan di suatu tempat, memakai markas untuk bisa menahan semua racun di luar. Mereka yang telah menemukan keluarganya Dr. Cole, mereka pun langsung bersiap-siap untuk keluar dari tempat ini. Menggunakan masker khusus, mereka pun terus berlari, tapi sayangnya telah ketahuan. Hey! Kemudian tiba-tiba saja Peter yang sekarang baru saja sampai di sebuah tempat di mana Rose dan keluarganya Dr. Cole ada di tempat ini. Dia terus saja berlari untuk bisa mendapatkan informasi di mana Rose Larkin dan Dr. Cole masih berada di dalam. Dia terus saja dikejar oleh anak buahnya si Marcus, sampai pada akhirnya anaknya Dr. Cole telah keluar mengatakan harus meminta bantuan. Untungnya bertemu dengan Peter. Hey, I'm FBI. I'm here to help. And a woman, Rose. Kemudian Peter mengatakan dia dari FBI akan datang ke tempat ini untuk bisa menolong mereka semua. Ketika semua orang datang, mereka pun harus bisa bergegas. Sayang sekali di dalam telah terjadi kerusuhan.
Kemudian, Peter yang sekarang sudah masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mencari keberadaan Rose Larkin dan Dr. Cool, di mana mereka harus bisa mendapatkan sebuah pertolongan. Sungguh sangat disayangkan, Dr. Cool telah terbunuh akibat pertarungan yang ada di tempat ini. Peter yang terus saja mencari, dia pun melihat bahwa Dr. Cool telah terkabul. Melihat ada seseorang di dalam mobil, Peter mengatakan jangan khawatir, dia akan menolong mereka berdua dan membantai semua pasukan Markus. Sungguh pertarungan yang sangat mendebarkan. Akhirnya seluruh para FBI dan kepolisian pun telah datang menyelamatkan mereka semua. Catherine mengatakan mereka adalah orang-orang yang baik, harus bisa diselamatkan. Di mana Rose mengatakan Markus telah membawa 15 Foxglove. We gave them 15 canisters of KX. Selang beberapa lama kemudian, Markus bersama para konco-konconya telah membawa 15 tabung Foxglove dibawa ke sebuah ventilasi markas PBB. Dengan seketika informasi dari Rose Larkin bahwa Markus ada di markas PBB, seluruh para kepolisian, FBI, NYPD, dan semua orang-orang yang bertugas untuk mengamankan, termasuk juga penjinak bom ada di tempat ini. Peter mengatakan bahwa ini adalah situasi yang sangat berbahaya, di mana mereka menyampingkan semua kasus Peter. Dia harus bisa menyelesaikan ini terlebih dahulu. Catherine mengatakan ketika ini semua selesai, Peter harus bisa menyerahkan diri dan dia adalah orang yang salah dengan menggunakan tahap yang salah dan harus bertanggung jawab. I'm gonna hold you to that. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan Markus bersama para konco-konconya yang telah menyetel. Ketika mencapai 200 kWh, semua gas Foxglove akan tersebar ke seluruh ruangan yang ada di tempat ini. Beberapa petugas yang telah menyisir diketahui oleh Markus, mereka pun langsung bersiap-siap untuk bisa melakukan peringkusan. Semua CCTV, semua persenjataan mereka telah akan mengepung gedung PBB. Sangat disayangkan telah tertangkap. Tanpa disadari oleh semua pasukan yang masih ada di bawah dipimpin oleh Catherine bersama yang lainnya, di mana Markus dan konco-konconya telah menyamar menjadi seorang petugas dan pegawai di tempat ini, sehingga mereka pun tidak bisa diketahui keberadaannya ada di mana. Empat 14 tabung yang telah disimpan di dalam gedung, satu tabung telah dibawa oleh si Markus. Seluruh para petugas yang sekarang sudah menyebar dalam sebuah ruangan gedung, mereka pun telah menyusul di manakah Markus berada. Satu persatu telah ditangkap. Hey! White shirt, show me your hands! Yeah, he's one of them. Positive ID, detain. Sungguh sangat disayangkan Markus yang telah menyamar memakai seragam GNSS. Dia adalah petugas keamanan yang ada di gedung ini, sehingga semua orang pun masih terkecoh dengan kelakuan si Markus. Dia yang terus saja berjalan untuk keluar dari tempat ini untuk bisa mengamankan, karena sebentar lagi gas Foxglove akan dihentakkan ke seluruh ventilasi, sehingga semua para petugas telah dikelabui oleh Markus. Please be quiet! It's alright, ma'am. You're safe. Sungguh licik sekali. Markus menyelamatkan satu karyawan yang ada di tempat ini, mengatakan bahwa dia adalah sang petugas. Ketika dilihat oleh Rose Larkin dari CCTV, mengatakan orang yang petugas di NSS itu adalah Markus, salah satu ataupun ketua dari mereka, untuk bisa menyebarkan Foxglove di tempat ini. Semua pasukan pun langsung dikerahkan. Stop everyone in the UNDSS uniform. Over here. 2 more in here. Sungguh sangat disayangkan, mereka pun telah lolos dan kehilangan Markus.
Untungnya semua para penyelidik bom untuk bisa melakukan identifikasi target. Untung saja seluruh para penjinak bom telah mengamankan 14 tabung Foxglove yang akhirnya gedung PBB telah diselamatkan oleh mereka. Namun yang jadi pertanyaan adalah satu tabung lagi telah dibawa oleh Marcus. Mereka belum bisa mengidentifikasi di manakah Marcus berada. Check in with Miss Larkin. She's working some sort of black magic. Kemudian, Mosley langsung menyerahkan kepada Rose Larkin untuk mencari keberadaan Marcus. Sekarang, dia mengatakan telah bersinggah di suatu tempat. Bisa jadi, dia telah bersembunyi di kediamannya Thomas. Doesn't hurt to ask. Divide and conquer. Come on. Thomas? Singkat waktu, istrinya Thomas yang bernama Sloan langsung dikagetkan. Marcus ada di tempatnya. Mengatakan dia butuh kapal jet untuk bisa pergi dari tempat ini. Tetapi Sloan mengatakan kepada Marcus dia ingin menghubungi Thomas terlebih dahulu di manakah dia berada. Marcus terus saja bertanya dan terus saja mengancam kepada Sloan untuk bisa melakukan hal tersebut. Tanpa disadari, Peter dan Catherine yang sudah berada di ruangan hotel untuk bisa melakukan pembekukan. Mereka pun langsung membagi tugas untuk mencari tahu di manakah Marcus berada. Sampai pada akhirnya dia langsung bertanya sendiri kepada Sloan yang sekarang sedang diancam. Everything okay, ma'am? Sungguh sangat disayangkan di mana Sloan diancam dari belakang untuk tidak berkata apapun. Peter terus saja bertanya tentang apa yang telah terjadi, mengatakan bahwa Thomas telah dibunuh oleh Marcus. Sampai pada akhirnya Sloan pun langsung melakukan apa yang diinginkan oleh mereka, menghajar Marcus jadi-jadinya. Get out of here, Rose. One step closer and I cut her throat. We can end this peacefully. Di sisi lain, kita melihat bahwa Rose Larkin yang telah mengetahui bahwa salah satu Foxglove telah disimpan dalam ventilasi udara di tempat ini. Melihat ada pintu yang terbuka, ternyata memang betul Foxglove telah disimpan. Menuju 200 kWh sekitar waktu 8 menit lagi. Like 8 more minutes? Well, you need to shut the system down, close all the vents. Tell them there's a chemical weapon in the building. Situasi pun semakin genting, di mana Peter untuk menyelamatkan Sloan yang sekarang sedang disandra oleh si Marcus. Di belakang sana mereka tidak sadar bahwa Rose Larkin sedang menuju ke belakangnya Marcus untuk bisa melakukan pembekukan. Dalam sebuah tempat yang sangat mencengangkan, di mana Rose harus mengendap-endap. Dia telah berjalan dan bertarung dengan waktu. Semua orang akan mati. Lalu, tiba-tiba... Get out of the building. We have to evacuate as many people as we can. Untung saja Rose berhasil melumpuhkan Marcus. Catherine mengatakan kepada seluruh orang yang ada di dalam hotel ini untuk bisa melakukan evakuasi sebanyak-banyaknya. Waktu kita tidak bisa terdeteksi. Di mana petugas teknisi mengatakan dia tidak bisa menutup ventilasi, entah apa yang telah terjadi. Sehingga mereka pun harus menutupnya secara manual. Rose mengatakan kita harus mengumpulkan tisu dan handuk toilet untuk bisa membakarnya dalam ventilasi sehingga otomatis semua ventilasi akan tertutup seperti terjadinya kebakaran. Asam sulfat dan etanol akan disatukan dalam sebuah tempat. Wadah yang sudah dibawa oleh Peter untuk bisa membakar handuk dan tisu tersebut, dia memiliki sebuah waktu yang sangat sempit untuk bisa membakar di dalam ventilasi udara. Sampai pada akhirnya disinilah mereka langsung bertaruh antara hidup dan mati. Rose. Just give it a second. Rose. Penthouse sealed. Di sisi lain, kita melihat Victor Bala yang berada di Den Haag, penjara Belanda. Mendapatkan sebuah kabar yang sangat mencengangkan, dia telah gagal semua rencananya pembantaian semua orang. Di sisi lain kita melihat Peter yang telah berhasil menyelamatkan ribuan nyawa bersama Rose Larkin. Peter mengatakan kepada Rose bahwa ini adalah pertemuan terakhir antara mereka berdua, karena Peter sudah berjanji akan mengampuni semua kesalahannya.
Dari mulai dia telah melepaskan sandar yang paling penting untuk negara, membobol tentang keamanan berkas PBB, mengambil berkas tersebut di dalam markas intelijen yang sangat rahasia, sehingga Peter akan dihukum mati atau dihukum seumur hidup, di mana Peter mengatakan jangan pernah mencarinya kembali. Ini adalah pertemuan terakhir. If I'm in trouble, you're not gonna come looking for me. Just forget about me. We couldn't have stopped this without you, Rose. You ready? Yeah. Sungguh akhir yang sangat menyedihkan. Catherine pun langsung membawa Peter untuk diadili karena dia telah bertindak semena-mena tidak sesuai dengan agensi. Ya, memang begitulah yang namanya hukum. Begitupun di negara Konoha. Sehingga Peter pun sekarang langsung ditangkap oleh Catherine untuk bisa diadili. Mereka berdua saling pandang-pandangan dengan hati yang sangat sedih karena Peter dan Rose tidak akan bertemu lagi. Peter Sutherland, Session 2. Selang beberapa lama kemudian, interogasi Peter pun telah dimulai. Dia telah dihakimi oleh seluruh intelijen dan badan hukum yang ada di Amerika. Pertama, dia telah melepaskan sandera yang sangat penting bagi negara, yaitu Solomon Vega. Yang kedua, membobol berangkas yang ada di PBB, dan dia telah memaksa masuk ke dalam PBB. Dan ini adalah hukuman yang setimpal. I'm ready. Kemudian disinilah kita akan mengenal seorang yang bernama Jacob Monroe. Dia adalah bos yang tentang jual beli informasi. Bertemu dengan seorang agen Chelsea Arrington, dia ternyata telah menjaga seseorang yang ada di season 1 dan sampai sekarang telah berada di tempat ini. Mungkin saja akan syuting kembali di season 3. Mengatakan seseorang yang akan ditemui Jacob ada di dalam. Ternyata sekarang hiruk-pikuknya dengan pemilihan presiden. Jacob bertemu dengan seorang laki-laki, dia yang bernama Hagan, seorang calon presiden. Telah mendapatkan sebuah informasi yang sangat menarik dari Jacob. Ternyata berkas yang telah dicuri dari PBB itu adalah berkas kasus dari seorang calon presiden yang lain, sehingga mereka akan menjatuhkannya. Di mana berkas ini adalah berkas tentang keterkaitan Foxglove. Have a good night. Selang beberapa minggu kemudian kita diperlihatkan Nur Teheri bersama ibunya datang ke Dinas Migrasi Amerika, di mana mereka telah mendaftar sebagai warga negara Amerika asli dan dia pun akan menetap di tempat ini dengan segala perlindungan yang telah ditawarkan. Akhirnya Nur Teheri bersama ibunya telah resmi menjadi warga negara Amerika. Welcome to the United States of America. Singkat cerita, ketika Nur Teheri bekerja, tiba-tiba saja bertemu dengan Rose Larkin ketiga di jam istirahat. Mereka berdua yang sudah lama tidak bertemu, akhirnya bertemu di suatu tempat dengan keadaan yang sudah berbeda. Mereka berdua pun langsung curcol tentang kejadian beberapa waktu yang lalu, kejadian yang sangat mencengangkan. Nur mengatakan di manakah Peter berada. Rose pastinya dia tidak mengetahuinya. And Peter? I don't know, but I think it's better that way. Kemudian di sisi lain kita perlihatkan Peter yang berada di ruangan sel tahanan. Langsung didatangi oleh Catherine untuk jalan-jalan sebentar tentang mengetahui informasi yang paling mencengangkan, di mana kejadian Foxglove tersebut membuat salah satu kandidat calon presiden telah mengundurkan diri yang bernama Patrick Knox. Diduga si Patrick Knox inilah yang telah memfasilitasi tentang senjata kimia yang bernama Foxglove tersebut, sehingga berkas yang telah dibawa oleh Peter membuat sebuah perubahan untuk negara Amerika. Namun sangat disayangkan sekali, entah siapakah yang bisa berbuat jujur, entah siapakah orang yang bisa berbuat baik di negara ini. Yang jelas mereka pun masih merasakan abu-abu dan hawa-hawa kecurangan yang ada di negara ini sesuai dengan kepentingan pribadi. Catherine menawarkan sebuah misi untuk Peter untuk bisa mendapatkan kebebasan dan dia harus bisa membuat sebuah perubahan. Namun dengan satu syarat, ini adalah kebebasan bersyarat. Yang jelas Peter dengan perjanjian tersebut pastinya menerima. The new mission. We need you
to determine the exact nature. Well, in any case, he still believes he owns you. I want you to do exactly as he asks, and then expose, destroy. Sebuah misi yang sangat-sangat rahasia tanpa diketahui oleh agensi dan Night Action. Dia hanya diketahui oleh Catherine dan Mosley saja. Setelah Peter mengetahui bahwa ini adalah misi rahasia, semua jejak kejahatannya akan dihapus. Maka disinilah season 2 telah berakhir. Now, you wait for him to call. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya? The Night Action season 1 dan 2 memang sangat mencengangkan. Sebuah kasus kenegaraan yang paling rumit, di mana semua tikus-tikus berdasi pastinya ada di setiap negara. Dan kita pun merasakannya di negara Konoha. Yang paling mencengangkannya adalah apa yang akan terjadi ketika pemilihan presiden Amerika, di mana mereka semua telah berbuat curang satu sama lain. Yang jelas kita akan saksikan di season 3 berikutnya. Jangan sampai kelewatan kawan-kawan semuanya dengan cara klik subscribe, nyalakan notifikasinya, dan kita akan update setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.